mikroskop, dan kingdom pada klasifikasi. Halo, perkenalkan nama kakak Anissa Aulia. Kakak berasal dari pendidikan IPA IAIN Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengenalan mikroskop dan kingdom pada klasifikasi. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah melakukan penelitian di laboratorium sekolah? Keren banget gak sih? Selain karena kamu bisa pakai jas laboratorium warna putih yang keren itu, kamu juga bisa pakai alat yang namanya mikroskop. Apa sih mikroskop itu? Mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kalau dalam konteks biologi, contohnya antara lain mikroorganisme. Nah, ini nih gambar mikroskopnya. Seru kan? Yuk belajar menggunakan mikroskop bersama-sama. Ada 13 bagian dari mikroskop, dan bagian-bagian ini dibagi menjadi dua bagian besar loh, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian mikroskop yang termasuk ke bagian optik adalah yang pertama lensa okuler, merupakan lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita dan berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Yang kedua, lensa objektif, merupakan lensa yang posisinya ada di dekat objek, fungsinya untuk memperbesar bayangan objek tersebut. Lensa objek ini bisa diatur besar kecilnya loh. Nah, yang mengatur ini namanya revolver. Yang ketiga, lalu diafragma dan cermin ini fungsinya apa? Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke dalam lensa objektif. Yang keempat, cermin. Cermin ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk lewat diafragma. Nah, cerminnya juga terdiri dari dua jenis, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Lalu, untuk bagian mekaniknya terdiri dari apa aja ya? Yang pertama, meja preparat. Ini fungsinya untuk meletakkan objek yang akan diamati. Yang kedua, penjepit objek. Fungsinya menjepit objek yang akan diamati. Nah, yang ketiga, lengan. Lengan fungsinya apa? Buat digandeng. Bukan buat digandeng ya, tapi buat dijadikan pegangan ketika kamu membawa atau memindahkan mikroskopnya. Yang keempat ada mikrometer. Mikrometer ini dikenal juga dengan sebutan pemutar halus. Mikrometer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang lambat. Dan yang kelima ada makrometer, berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop dengan cepat. Ukurannya juga lebih besar dari mikrometer loh. Yang keenam, kondensor. Fungsi kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, semacam penampung cahaya gitu ya. Yang ketujuh, skrup. Fungsi skrup ini apa? Ayo, fungsinya untuk mengatur sudut mikroskop. Nah, yang terakhir ada kaki mikroskop. Sesuai dengan namanya, kaki mikroskop ini untuk menyangga atau menampung mikroskop supaya nggak jatuh, sama seperti kakimu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaan mikroskop.
Yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat. Nah, yang keempat, tempatkan preparat pada meja benda, tempat pada lubang preparat, dan jepit dengan penjepit objek atau benda. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam, putarlah pemutaran halus. Yang keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Apabila telah selesai menggunakan mikroskop, disimpan pada tempatnya kembali ya. Oke, itu tadi tentang mikroskop ya. Sekarang kita lanjut ke kingdom dalam klasifikasi. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa klasifikasi makhluk hidup itu mempunyai tingkatan-tingkatan, dan tingkatan ini kita sebut dengan takson. Nah, orang yang pertama kali mengenalkan takson ini yaitu Carlos Linnaeus. Nah, urutan taksonnya yaitu kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Lalu, kamu udah tahu belum kalau makhluk hidup dibagi dalam 5 kelompok besar? Yang pertama, kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ukuran mikroskopis sekitar antara 1 sampai 10 mikrometer. Yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti atau prokaryotik bersel satu. Yang ketiga, berkembang baik dengan cara membelah diri. Kingdom Monera ini terdiri dari bakteri dan alga biru. Yang kedua, kingdom Protista. Protista ini ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ada yang memiliki sifat seperti hewan dan ada juga yang memiliki sifat seperti tumbuhan. Contohnya seperti protozoa, alga selain alga biru seperti alga hijau atau Chlorophyllaceae dan alga coklat Phyllophyllaceae dan lain-lain. Yang ketiga, kingdom Fungi atau jamur. Jamur memiliki ukuran yang bermacam-macam, dari yang halus kecil seperti benang hingga yang berukuran cukup besar. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Kingdom fungi dibagi menjadi 5 filum, yaitu yang pertama Chytridomycota, yang kedua Zygomycota, yang ketiga Ascomycota, yang keempat Basidiomycota, dan yang kelima Ditromycota. Yang keempat, kingdom Plantae atau tumbuhan. Kelompok ini beranggotakan makhluk hidup bersel banyak yang mampu berfotosintesis. Tumbuhan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tumbuhan yang berpembuluh dan yang tidak berpembuluh. Yang pertama, tumbuhan lumut atau Bryophyta, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau tidak mempunyai xilem dan xloem. Dan tumbuhan berpembuluh contohnya lumut hati dan lumut tanduk dan lain-lain. Yang B, ada tumbuhan paku Stridophyta, yaitu tumbuhan berpembuluh, merupakan tumbuhan yang mempunyai daun, batang, dan akar sejati, akan tetapi tidak memiliki bunga. Tumbuhan paku dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Dan yang C, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta, atau disebut juga dengan tumbuhan berbunga, Anthrophyta. Tumbuhan biji dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya penutup atau pelindung biji. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup Angiospermae. Yang kelima, kingdom Animalia atau hewan. Hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan pada tidaknya tulang belakang. Nah, yang pertama itu hewan yang tidak bertulang belakang atau Avertebrata. Contohnya seperti kelompok Porifera atau hewan berpori, contohnya seperti Smongilla. Yang kedua itu Coleanthera atau hewan berongga, contohnya ubur-ubur, bunga karang, Lobelia, Hydra, dan anemon. Yang ketiga ada Vermes atau cacing, contohnya cacing hati, cacing perut, dan lintah. Yang keempat ada Mollusca, hewan bertubuh lunak, contohnya cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan lain-lain.
Yang terakhir ada arthropoda atau hewan berbuku-buku. Contohnya seperti serangga, belalang, udang-udangan seperti kepiting dan laba-laba. Yang B, hewan bertulang belakang atau vertebrata, yang dibagi-bagi menjadi 5. Yang pertama itu fiskus atau ikan, contohnya ikan mas, ikan pari, dan lain-lain. Yang kedua, amfibia, hewan yang mampu hidup di dua alam, yaitu di darat dan air, contohnya katak. Yang ketiga ada reptilia, hewan merayap, contohnya kura-kura, ular, dan buaya. Dan yang keempat, apes, tubuhnya tertutup bulu, contohnya burung merpati dan ayam. Yang kelima, mamalia, hewan menyusui, hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu, contohnya sapi, kambing, kera, dan orangutan. Baiklah, itulah saja materi kita pada hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.